Ya, mari kita lanjut kembali pada video yang kedua, 10 menit kedua. Berikutnya, tadi sudah saya sampaikan bahwa yang disebut dengan berkarya seni, tentu saja yang disebut dengan kesenian itu sangat beragam. Ini teorinya Frankl itu, bahwa learning activities itu bisa lewat creating original product, diantaranya lewat composing poems, song, writing a short story, dance, drawings. Dan nanti semuanya itu sebetulnya kata teori Frankl adalah berujung pada nilai atau pesan-pesan. Disitulah kita berangkat yang disebut dengan karya seni. Ya, hakikatnya adalah sesuatu yang memiliki pesan-pesan tertentu. Di antaranya adalah pesan-pesan moral, begitu ya. Saudara juga tahu mungkin ada lukisan yang disebut dengan lukisan Sesang ya, yang 12 Hour Before Death itu adalah lukisan yang di situ dimaknai sebagai Jesus Christ yang 12 hour before death, tetapi digambarkan dengan warna merah. Merah di situ dimaknai, biasanya orang memaknai merah adalah sesuatu yang terkait dengan keberanian, dan itu keberanian menghadapi dalam tanda petik kematian itu ditandai dengan warna merah oleh Sesang untuk Jesus Christ, bagi keyakinan Kristus gitu ya. Dan itu sesuatu yang sangat menarik begitu ya. Sementara orang lain menggambarkan dengan biasanya orang suci itu dengan warna putih dan lainnya begitu ya. Nah, gambaran-gambaran itu adalah gambaran yang disebutnya special case of sign, adalah simbol yang digambarkan oleh seniman, namun digambarkannya secara lewat simbol. Ya, berikutnya ini gambaran lain bahwa yang disebut dengan mengapa karya seni itu menitipkan pesan tertentu. Dan bagi saya adalah diantaranya adalah pesan moral atau karakter, karena kawan-kawan juga tahu bahwa yang disebut dengan konsep di pendidikan ada yang disebut education is power but character is more. Jadi pendidikan itu tidak ada apa-apanya yang kalau tidak berdampingan atau melekat nilai-nilai. Nah, di seni juga demikian, menurut saya sih ada pesan-pesan moral tertentu di dalam karya seni. Nanti saya contohkan yang lainnya, misalnya karya Van Gogh. Yang sepatu Van Gogh itu bukan persoalan sepatu, tapi itu biografi sepatu yang menceritakan tentang sesuatu bagi dirinya adalah sepatu itu sesuatu yang relik, suci gitu ya, yang sesuatu yang pengalaman yang melekat pada diri Van Gogh, dan itu digambarkan luar biasa dengan teknik yang luar biasa. Jadi kedua-duanya yang disebut dengan karya seni sebetulnya ini harusnya dilingkari. Jadi kemampuan fisik secara fisikis maupun secara fisikal itu memang harus kedua-duanya bagus. Secara ide atau fisik juga bagus. Nanti baru menitipkan sistem tandanya atau tanda atau simbol berikutnya. Dan nanti bisa dibaca dalam karya seni itu sebetulnya memiliki nilai apa. Di antaranya ada nilai karakter itu sendiri. Oke, nah ini yang dari buku yang lain saya memberikan penjelasan yang berbeda, yaitu bagaimana yang disebut dengan orang berkarya seni itu sebetulnya dipengaruhi oleh berbagai hal. Tadi dalam bagian yang lain sudah dinyatakan ada inner world, outer world. Di dalam diri kita sendiri ada gejolak, ada hasrat. Outer world ada pengaruh dari luar yang disebut dengan milieu. Lalu juga stimuli itu oleh kreator itu juga dipadukan dengan masa kini ini di dalam buku saya yang berjudul Proses Kreasi dan Apresiasi. Itu juga memadukan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi gitu ya. Kenyataannya memang demikian. Bagaimana seorang seniman bisa berkarya seni bagus dengan kualitas yang bagus, di antara kemampuan teknisnya itu ditunjukkan lewat
sejauh mana dia berpengetahuan dan mengeksplor media itu sendiri. Gitu ya. Lalu juga saya berpendapat bahwa setiap orang memiliki keyakinan, kepercayaan, religi, dan seterusnya. Saya tidak memberikan nama khusus agama sebetulnya ya. Ya pokoknya kepercayaan, keyakinan, religi, dan seterusnya itu menjadi bagian dari sesuatu yang mempengaruhi dirinya. Gitu ya. Gitu ya. Beragama atau tidak beragama, ateis ataukah apapun namanya, itu sebetulnya mempengaruhi dirinya. Karena itu ada konsep-konsep yang sebetulnya sangat kokoh di dalam dirinya, sistem keyakinan itu ya. Lalu juga proses kreasi tadi sudah saya jelaskan, ya berkarya seni adalah berfilsafat. Jangan lupa di situ dia berdialog, seniman itu dialog dengan media, dialog dengan lingkungan sekitarnya, dialog dengan bagaimana teknis dan estetis itu bisa disampaikan. Makanya ada yang disebut dengan conceptual skill dan practical skill. Nah, di conceptual skill itu sebetulnya melekat sesuatu yang luar biasa, yang penting bahwa sebetulnya dia akan mengungkapkan apa. Oleh sebab itu teori jiwa yang ketok dari Sujoyono itu memang benar adanya, bahwa bagaimana seniman itu menampakkan dirinya lewat karya seni. Jadi karya seni adalah pengejawantahan dirinya. Begitu. Karya seni adalah sesuatu yang must be honest terhadap dirinya. Begitu ya. Oke. Dan yang luar biasa, mengapa berkarya seni memiliki sesuatu, makanya seni atau genius. Jadi seniman itu memiliki kaitan dengan konteks terkini. Bagaimana merespon konteks terkini, kecerdasan dirinya terhadap respon lingkungan dan lainnya, begitu ya. Dan di situ juga muncul lagi yang disebut dengan karakter dirinya itu sebagai apa, gitu. Dan nanti pun sama, jadi karya seni sebagai sesuatu yang ideal otonom. Dia mengungkapkan sesuatu berdasarkan jati dirinya. Makanya ada yang disebut dengan berkarya seni itu mencari identitas atau jati dirinya, gitu ya. Dan nanti berujung pada harus terima bahwa karya seni itu diapresiasi, dikritik, ada apresiator dan lainnya, itu akan jadi feedback juga. Kalau kaitannya dengan karakter, karena ini tadinya dari buku dipindahkan, seharusnya saya menambahkan sebuah keterangan. Seniman yang memiliki karakter yang baik adalah seniman yang menerima sesuatu yang disebut dengan kritik terhadap dirinya, entah berkaitan dengan mutu teknis atau estetisnya. Itu keterbukaannya itu adalah karakter dirinya juga, begitu ya. Makanya yang disebut dengan karya seni itu bukan hanya melulu outcome-nya, wujud karyanya, pencapaian tujuannya, itu tidak demikian. Jadi karya seni itu hanya vehicle, hanya kendaraan menuju kepada tujuan-tujuan lain. Makanya yang disebut dengan dari journey, theory, and practice, kedua-duanya itu harus bagus. Secara teori, secara praktik itu dicapai secara baik. Begitu paripurnanya berkarya seni, gitu ya. Makanya di dalam konsep kami di pendidikan seni ada yang disebut dengan education through the art. Pendidikan melalui, kalau melalui itu ya melewati seni, menggunakan seni. Jadi seni itu hanya sebagai vehikel, kendaraan menuju tujuan itu ya. Jadi tidak perlu takut bahwa manusia itu di teorinya Brody yang disebut dengan manusia itu sudah hakikatnya magic store. Dalam dirinya itu kemampuan yang disebut dengan ya mendengar, sounds, movement, bergerak ke dance, nanti images, ke gambar, lukis, pokoknya seni rupa, nanti ke word, menulis, kemampuan menulis novel, puisi, sastra, dan seterusnya. Itu manusia itu seperti itu, fitrahnya begitu. Cuma bagaimana diasah menjadi baik itu persoalan tersendiri. Sama, saya juga mencoba-coba belajar musik, mencoba belajar harmonika diatonik. Memang sangat sulit, tapi ya coba-coba aja berjalan demikian. Itu adalah karena saya punya fitrah juga. Sebetulnya ada kemampuan itu, tinggal diasah. Makanya yang disebut dengan potensi itu bukan diceritakan dan disebut, tetapi bagaimana potensi itu berwujud. Nah, itulah yang disebut potensi yang sebenarnya. Oke, yang lainnya mari kita lihat lagi penjelasan yang terkait dengan yang disebut dengan nanti bahwa
sahabat semua juga mohon maaf saya